Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmia Salsabila dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Moderasi Ukuran Perusahaan dalam Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Financial Distress, dan Opini Audit terhadap Audit Delay. Penelitian saya ini dibantu oleh Ibu Siti Nur Hikmah dan Ibu Anissa Hakim Purwantini. Berikut pembahasan dari hasil penelitian saya. Nah, di dalam abstrak ini disebutkan secara ringkas dari penelitian ini, mulai dari tujuan dari penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis penelitiannya, alat analisis data, bahkan sudah dijelaskan secara ringkas hasil penelitiannya, dan di bagian akhir juga terdapat kata kunci dari penelitian ini, yaitu audit delay, profitabilitas, leverage, financial distress, opini audit, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya, latar belakang yang ada dalam penelitian ini yaitu bahwa laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja perusahaan dalam mendukung keberlangsungan perusahaan. Laporan keuangan yang diaudit akan menimbulkan reaksi negatif bagi pelaku pasar modal dan kepercayaan investor apabila mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku berakhir. Namun, masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dari batas waktu yang telah ditetapkan atau disebut terjadi audit delay. Adapun kasus keterlambatan pelaporan keuangan, maka BEI memberikan sanksi berupa denda dan menghentikan sementara atau suspensi perusahaan. Pada periode 2018 sampai 2021, masih terdapat audit delay pada sektor perusahaan. Adapun sektor yang paling banyak mengalami audit delay adalah sektor energi, yaitu sebanyak 84,4% dibandingkan sektor lain seperti sektor properti dan real estate sebesar 62,4% dan barang konsumsi non-primer sebesar 51,4% dan yang lainnya masih lebih kecil lagi, sehingga kesimpulannya bahwa sektor energi adalah sektor yang paling tinggi mengalami audit delay. Pada bagian ini akan menjelaskan literatur review, yaitu terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan definisi setiap variabel. Teori yang digunakan yaitu teori sinyal. Teori sinyal menyatakan bahwa pihak eksekutif memiliki informasi lebih mengenai perusahaan yang terdorong untuk menyampaikan informasinya kepada calon investor untuk meningkatkan harga saham. Pada saat informasi diumumkan, pelaku pasar akan menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai berita baik atau good news atau berita buruk atau bad news sebagai sinyal yang berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan. Untuk pengertian dari audit delay sendiri, yaitu audit delay merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Untuk profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan memanfaatkan aset yang ada. Leverage, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan yang dibiayai dengan utang. Untuk financial distress, yaitu kondisi di mana keuangan perusahaan dalam kondisi tidak sehat atau krisis yang terjadi sebelum kebangkrutan. Untuk opini audit, yaitu pendapat yang diberikan oleh seorang auditor atas laporan keuangan yang telah diaudit. Sedangkan yang terakhir yaitu ukuran perusahaan yang sebagai variabel moderasi, yaitu bahwa suatu proporsi di mana untuk diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham, dan lain sebagainya. Metode penelitian untuk populasi dan sampel. Untuk metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan populasi sampling dengan 3 kriteria. Yang pertama, perusahaan sektor energi yang terdaftar di BI tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan sektor energi yang telah menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 2018 sampai 2021. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki kelengkapan data terkait variabel yang dibutuhkan. Untuk jenis penelitiannya sekunder dengan sumber data berasal dari laporan keuangan perusahaan, dan untuk alat analisis datanya menggunakan 1. Statistik deskriptif, 2. Uji asumsi klasik, 3. Persamaan regresi MRA, dan yang keempat uji hipotesis. Berdasarkan hasil olah data,
didapatkan sampel sebanyak 88, yaitu berdasarkan kriteria sampel bahwa seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI sektor energi yaitu 66, dikurangi dengan yang tidak menerbitkan laporan keuangan auditan sebanyak 13 dan yang tidak memiliki kelengkapan data sebanyak 51, sehingga didapatkan 22 perusahaan selama 4 tahun, jadi untuk sampelnya 88 perusahaan. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, didapatkan bahwa sejumlah untuk nilai di setiap variabelnya sebanyak 88 dan sudah disajikan untuk nilai minimum, maksimal, nilai mean untuk setiap variabel, dan disajikan untuk standar deviation di setiap variabel. Itu bisa dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik bahwa data penelitian ini dapat dikatakan normal karena untuk nilai signifikannya lebih besar dari 0,5, yaitu sebesar 0,200. Dan untuk uji multikoliniaritasnya yaitu lolos dari multikoliniaritas karena untuk nilai toleransi di setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan untuk nilai FIF-nya lebih kecil dari 10. Dan untuk uji autokorelasinya, itu tidak terjadi autokolerasi karena nilai DW-nya sebesar 1,792 dan DU-nya sebesar 1,7749. Untuk pengambilan uji autokorelasi itu keputusannya tidak ditolak karena DU lebih kecil dari D dan D lebih kecil dari 4 min DU yaitu 1,7749 lebih kecil dari 1,792 dan lebih kecil dari 2,2251. Dan untuk uji heterogenasitasnya yaitu lolos dari tidak terjadi heterogenasitas karena nilai signifikan di setiap variabelnya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan uji MRA, diketahui nilai T di setiap variabel dan nilai signifikan di setiap variabel yang nantinya dapat digunakan dalam uji T atau uji selanjutnya. Untuk hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat, diketahui bahwa nilai adjustive R-square-nya 0,214 atau 21,4%, yaitu pengaruh variabel independen terhadap dependen yaitu sebesar 21,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Untuk uji F, nilai signifikannya didapatkan 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga penelitian ini dapat dikatakan fit. Untuk hasil uji T, diketahui bahwa untuk hipotesis 3, hipotesis 6, dan hipotesis 7 diterima, sedangkan hipotesis yang lain tidak diterima. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hipotesis 1 tidak diterima, yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hipotesis kedua tidak dapat diterima, yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hipotesis ketiga diterima, yaitu financial distress berpengaruh positif terhadap audit delay. Hipotesis keempat tidak dapat diterima, yaitu opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. Hipotesis 5 tidak diterima, yaitu ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap audit delay. Hipotesis ke-6 diterima, yaitu ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap audit delay. Hipotesis 7 diterima, yaitu ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh financial distress terhadap audit delay. Hipotesis 8 tidak diterima, yaitu ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh opini audit terhadap audit delay. Kesimpulannya yaitu bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap audit delay, financial distress berpengaruh positif terhadap audit delay, profitabilitas dan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay, ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh leverage terhadap audit delay dan mampu memoderasi pengaruh financial distress terhadap audit delay, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan tidak mampu memoderasi pengaruh opini audit terhadap audit delay. Untuk penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu bahwa hanya pada sektor energi, sehingga perlu menggeneralisasi hasil penelitian dan pengukuran variabel. Penelitian selanjutnya dapat menambah objek penelitian tidak hanya pada sektor energi saja, melainkan semua perusahaan yang terdaftar di BEI. Sekian pembahasan penelitian saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan kesempatan dan bantuannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.